Kita akan melanjutkan sedikit materi. Kalau kita kemarin sudah level 1005 Bapak Ibu. 1005 ini sudah lengkap sebenarnya semuanya. Jadi kemarin di sini ada ayam, ada penghasilan harian dalam bentuk sayur, ada padi, kemudian ada kambing, ada ikan. Ini adalah kebutuhan pokok. Terakhir dari program kami, level tertinggi dari program kami, kita menyebutnya adalah Intan Sari. Intan Sari itu singkatan dari Integrasi Pertanian Desa Mandiri. Jadi Bapak Ibu, kita belum sampai ke kota. Intan Sari ini hanya levelnya desa. Banyak orang selalu berkata, kerja itu di kota atau di desa? Orang selalu berpikir kerja itu di kota, karena kota tempatnya uang. Tetapi ingat baik-baik, di desa sebenarnya potensi untuk menjadi orang sukses jauh lebih besar. Bapak Ibu tidak perlu membayangkan bahwa kalau kita menjadi petani itu berarti tanda kutip tradisional, menjadi petani itu tanda kutip miskin, menjadi petani itu tidak bisa berkembang. Itu salah total. Kenapa saya katakan salah total? Desa adalah pemerintahan yang paling kecil, tetapi di situ potensi paling besar. Dan saya berharap kekuatan kita dari BSM ini yang kita bangun adalah kekuatan desa. Kenapa kok kekuatan desa? Ternyata desa ini adalah kekuatannya luar biasa. Saya minta maaf, di tempatnya Bapak Ibu satu desa berapa penduduk rata-rata? Atau kakak, berapa kakak kira-kira? Satu desa 4.000 penduduk, kurang lebih sekitar 1.000 kakak begitu, atau 700 kakak. Ini seandainya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nanti saya yakin Bapak Ibu sudah datang ke tempat saya di tempat ini, kita sudah belajar bersama. Saya yakin Bapak Ibu punya potensi untuk menjadi pemimpin-pemimpin di desa. Pemimpin di desa tidak harus jadi kepala desa. Pemimpin di desa bisa jadi penggerak-penggerak di desa. Seandainya di setiap desa tiap desa Bapak Ibu ini ada sekitar 1.000 kakak lah paling gampang. Saya minta maaf, biarpun orang di desa kan tetap beli makanan ya. Paling enggak mereka beli namanya sayur, terus beli telur, beli ayam, beli ikan, beli juga beras. Lahan di satu desa itu rata-rata antara 100 hingga 200 hektar. Itu lahan sawahnya. Nah, saya mengajak Bapak Ibu untuk bercita-cita, ayo yang 100-200 hektar ini dikelola dengan sebaik mungkin. Banyak orang protes ke saya di dalam YouTube, mereka bilang begini, loh Pak, kalau semua orang tanam sayur, semua orang tanam pelihara ayam, pelihara kambing, pelihara ikan, terus jualnya kemana? Saya minta maaf, saya akan hitungkan bagaimana mencari celah usaha di desa. Kenapa saya katakan ini penting? Karena konsep dasarnya begini loh Bapak Ibu. Bapak Ibu coba yang sudah tua saya tanya dulu. Waktu muda dulu cita-citanya kan begini, saya kerja keras bisa beli tanah yang sempit atau yang luas? Yang rumah kecil atau rumah yang besar? Kalau punya tanah besar, rumah besar, ada apa di dalam tanah itu? Ada isinya, betul ya? Ada punya sayur sendiri, betul? Punya padi sendiri, betul? Punya ikan sendiri, punya ayam sendiri, punya sapi, punya kambing sendiri, duduk menikmati masa tua, semua lengkap, betul? Itu yang kita dambakan adalah surga dunia. Saya minta maaf, yang dimaksud dengan surga dunia Bapak Ibu adalah kecukupan sandang pangan papan, betul? Anak-anak pasti tinggalkan orang tua, pasti. Tetapi ketika orang tua sudah punya semuanya di rumah, kebanggaannya hanya cuma satu. Ketika anak-anaknya kumpul, cucunya kumpul, mereka bisa makan dari hasil panen sendiri, mereka bisa produksi dari diri sendiri, itu adalah kebahagiaan. Betul atau tidak? Dan saya minta maaf,
cita-cita hampir 90% orang. Orang yang kerja di kota pun sama. Mereka ketika nabung uang banyak, nanti cita-citanya kita akan pulang ke desa, kita beli tanah di desa. Coba bayangkan, ilmunya belum tahu terus pulang ke desa, apa yang terjadi? Stres, Bapak Ibu. Betul atau tidak kira-kira? Saya minta tolong, karena ini adalah tujuan hidup kita, bangunlah. Itu adalah mimpi semua orang. Kalau mimpinya bupati, mimpinya gubernur, Bapak Ibu, adalah bagaimana rakyatnya itu pertanian bergerak, kesehatan bergerak, pendidikan bergerak. Itu cita-citanya mereka semua. Tapi mau saya katakan jujur, tidak semudah orang bercerita. Tidak semudah orang cuma membuat program. Ini program kita selesaikan sehari selesai. Tetapi menghidupinya dari mana? Karena itu kami dari BSM memberikan satu solusi. Banyak orang kan cuma protes, Bapak Ibu. Banyak orang protes, harga-harga mahal, kebutuhan hidup meningkat, pekerjaan susah, pengangguran banyak. Tapi mereka hanya protes, tidak memberi solusi. Saya mau katakan jujur, pendapatan kalau di Indonesia bukan pabrikan yang utama. Tapi kalau seandainya setiap warga di desa ada 20 orang aja yang melakukan sistem ini, berdiri pabrik pupuk di desa, pasti. Berdiri pabrik pakan di desa, pasti. Berdiri pengolahan makanan di desa, pasti. Karena apa? Bagaimanapun kalau produksi bahan baku ada di desa, maka pengolahan juga pasti di desa. Kalau di desa rata-rata pengangguran 30% sampai 40%, kalau program ini jalan, tidak ada lagi kata pengangguran. Tidak ada lagi kata pengangguran, tidak ada lagi kemiskinan. Maka yang terjadi, mereka yang di kota akan melihat hidup di desa itu begitu menyenangkan. Karena apa? Pasti hidup, pasti sejahtera. Cuman yang mereka butuhkan, saya minta tolong, perubahan paradigma, perubahan cara berpikir. Karena itu saya minta tolong dengan sangat bagi Bapak Ibu yang hadir hari ini. Ayo jadi agen-agen perubahan di desanya masing-masing. Dan minta maaf, kalau Bapak Ibu pengen pahala yang terus menerus, ajarkanlah ilmu. Supaya apa? Coba bayangkan, kita semua pasti meninggal, betul? Kita semua pasti meninggal. Sebelum meninggal, tolong tinggalkan sesuatu yang baik. Apa yang baik? Mungkin kita tidak selesaikan ini dalam umur hidup kita, mungkin. Tapi insya Allah mudah-mudahan pada waktu kita hidup masih sudah selesai. Tetapi ketika kita tidak selesai pun, kita sudah mulai mengajari anak-anak muda. Kita mengajari orang-orang tertentu di desa. Minimal satu, mereka sudah tahu jalan yang harus ditempuh. Visi saya secara pribadi, Bapak Ibu, kenapa saya ngotot membangun di desa? Saya minta maaf, hanya di desa inilah peluang terbesar kita menjadi orang yang kuat, orang yang sukses, orang yang berhasil. Dan kalau seandainya seluruh desa, syukur-syukur nanti kepala-kepala desa ini bisa memahami program ini, akhirnya semua desa bisa mandiri tanpa disuruh. Indonesia sudah pasti negara yang sangat kuat, betul atau tidak? Nah, saya minta tolong, ayo kita cermati sama-sama. Seandainya beli sayur di desa itu 5.000 itu banyak atau sedikit ya kira-kira? Cukup sudah? Beli 5.000 rupiah sudah cukup kira-kira? Terlalu mahal atau terlalu murah atau sedang? Biasa kan? Wajib malah kan 5.000 itu biasa kan untuk belanja sayur, belanja macam-macam begitu. Seandainya sayur 5.000 saja Bapak Ibu. Terus habis gitu kali 1 bulan berarti berapa? Telur seandainya 1 bulan itu 4 kilo 1 bulan ya. Terus ayam seandainya 4 kilo, ikan 4 kilo, beras 25 kilo. Sudah ini aja, yang lain-lain kita tidak hitung. Kalau boleh, kalau besok Bapak Ibu punya tanah lebih, tolong kalau mau swasembada sampai gula, sampai minyak, tanamilah kelapa. Supaya gula yang dikonsumsi, gula yang sehat. Supaya minyak yang dikonsumsi, minyak yang sehat. Berarti di tiap desa harus ada kelapa. Kelapa itu berapa banyak? Berapa ribu kakak, berarti kelapa minimal kalau 1.000 berarti ada 1.000 pohon kelapa di desa. Itu minyak tidak usah impor, minyak tidak usah beli dari kelapa sawit. Minyak sudah bisa produksi di desa masing-masing dari kelapa. Itu dari minyak 1.000 pohon. Kemudian kita juga ada 1.000 pohon lagi untuk produksi gula.
maka di tiap-tiap desa sudah punya pabrik gula. Bayangkan Bapak Ibu, tanah di desa luas kok. Seandainya di ini kepala desa, ada Bapak kepala desa satu, jalan desa tanami kelapa semua, gitu aja ngeri sudah sebenarnya. Ya betul atau tidak? Punya kelapanya 2.000 saja. Ini saya tunjukkan dulu, kelapa 2.000 saja. Walaupun kelapa cuma harga 1.000 sekalipun, 1.000 rupiah kan di desa kan. Kalau punya 2.000 pohon yang setiap bulan panen 5 biji saja, 5.000 kali 2.000 kan sudah lumayan. Desa punya penghasilan setiap bulan 10 juta gitu kan sudah lumayan sebenarnya. Betul ya Pak ya? Dan itu sudah bisa mengubah, apalagi tidak dijual kelapa, dijualnya bentuk gula, dijualnya bentuk minyak. Ada perusahaan di situ gara-gara ada bungkilnya kelapa, ada sabutnya kelapa, ada batoknya kelapa, ada bekas minyak, jadilah pabrik pakan. Saya minta maaf, negara terkecil itu kan desa, perwakilan negara terkecil. Kalau ini sampai mandiri Bapak Ibu, dunia dihormati, menghormati Indonesia. Ayo kita hitungkan. Telur, kita butuh 4 kilo. Seandainya 1 kilo itu rata-rata 15 saja. Berarti ada 60 butir telur. Kali, gini ceritanya. Untuk memproduksi telur 10, itu perlu ayam 1 per bulan. Kalau kita butuh 60 per bulan, minta maaf, kalau kali 1.000 Bapak Ibu, berarti ketemu berapa telurnya? Kalau 60.000 dibagi 10 ketemu induk berapa? 6.000. Minimal 1 deh. Ada 6 pengusaha ayam petelur organik di desa yang punya 1.000 ekor. 1.000 ekor itu sudah pendapatan di atas 30 juta ke atas lah, sudah pengusaha, betul ya? Terus saya tunjukkan lagi. Yang kedua, ayam yang dipotong. Satu keluarga cuma butuh 4 ekor 1 bulan. Berarti ayam yang dipelihara berarti ada 4.000. Ingat baik-baik kemarin ya teorinya. Satu ayam menghasilkan cuma 5 ekor per bulan, betul? Berarti kalau 4.000 butuh berapa ekor? 4.000 dibagi berapa? 5. Berarti ketemu berapa? Anggaplah 1.000 gitu ya. Gampang. Ikan untuk produksi 4 kilo berarti 4 ton per bulan. Umurnya ikan Bapak Ibu itu adalah 5 bulan 6 bulan. Berarti kita harus produksinya, kalau setiap bulan 4 ton, umurnya 5 bulan 6 bulan berarti harus ada 20 ton. Kalau ekoran 4 ton ini berarti dikalikan 4 lah, berarti ada 16.000. Dikalikan 5 berarti 90.000 yang harus dipelihara untuk menghasilkan per bulan 4 ton itu. 90.000 dibagi 10, ini ada, anggap aja sekitar ada berapa ini? 1 hektar kolam saja. Terus yang berikutnya, kalau beras 25 kilo per bulan, umurnya beras itu 4 bulan, berarti satu keluarga itu anggap aja 100 kilo. 100 kilo dengan standar nasional. Beras itu butuhnya Bapak Ibu adalah rendemen 80% lah. Berarti anggap aja 120-130 gabahnya. Produksi nasional 6 ton. 6 ton berarti untuk memenuhi kalau 20 ton, 25 ton per bulan dikalikan 4 sama dengan 100 ton. 100 ton itu kalau padi itu dapatnya di angka 4 ton. Berarti ini dibagi 4. Berarti ketemu berapa hektar? 25 hektar. Nah, dengan cara ini Bapak Ibu, kita harus ngitung jagungnya butuh berapa. Untuk ayam yang produksi 1.000 ekor ini, 1.000 ekor induk ditambah 4.000 ini 4.000 ini aja kemarin untuk jagung, saya tunjukkan hitungannya. Jagung kan ketemu 4.000 dikalikan kemarin berapa untuk membuat 1 kilo ayam? Kali berapa? Kali 4 sampai 6. Kita buat tertingginya 6 gitu ya. 4 sebenarnya sudah bisa kalau sudah pinter. Tapi saya sudahlah pinter semua, sudah 4. 5 aja ya, 5 gitu ya. Jadi minta maaf Bapak Ibu, di YouTube kadang-kadang angka ini berubah, itu tergantung. Kalau kita minta maaf ya, paling tidak ngerti saya buat di angka 6. Pakan boros, pakan jelek. Kalau sudah pinter pakan 4 kilo.
Nah, seandainya ini kita buat 5 rata-rata, berarti ada butuh berapa? 20 ton. Ini per bulan loh Bapak Ibu. Kalau 3 bulan berarti seandainya jagung keluar rata-rata 8 ton per hektar, berarti butuh berapa hektar? Dibagi berapa? 8 ketemu berapa? 8 ya 8 gitu ya, sampai 10 lah anggap aja gitu. Nah, dedaknya dipakai, jagungnya dipakai, tebonnya dipakai untuk pakan sapi, untuk pakan kambing, untuk pakan ayam. Maka yang terjadi Bapak Ibu, tanah di desa nganggur tidak dengan cara ini. Saya bermimpi, kenapa saya kemarin narget kepala desa? Ini ceritanya. Ini seandainya kepala desa Bapak Ibu, mulai dibagi. Ini loh kebutuhannya warga. Maka yang terjadi, warga yang jadi pedagang, jadi distributor. Di desa ada namanya BUMDes, karena sudah dilebur jadi BUMDesma di kecamatan dan semuanya. Seandainya ini dikelola bersama-sama, seluruh tanah, bukan hanya tanah kas desa, tanahnya rakyat mulai dipetakan. Yang pintar tanam sayur, tanam sayur. Yang pintar pelihara tanam jagung, yang jadi sawah tanam padi. Akhirnya apa yang terjadi? Tanah di desa betul-betul produktif. Terus yang kedua, masalah pupuk jangan takut. Kenapa kok jangan takut? Ada pabrik pupuknya, karena ada ayam, ada sapi, ada kambing, ada ikan lagi, tidak ada kekeringan di sana. Terus yang paling penting lagi, pasar. Yang ditanyakan petani kan pasar, betul kan? Jualnya tidak perlu bingung kemana-mana, jual di satu desa saja sudah berputar. Kalau perputaran begini memang harga murah, jangan cari yang serakah, jangan cari yang mahal, yang murah dulu dikerjakan. Percayalah Bapak Ibu, akhirnya terjadi kelebihan produksi enggak kira-kira di desa itu? Ketika terjadi kelebihan produksi, perang itu cuma perang harga dan kualitas. Saya minta tolong, buat yang bagus, jual yang murah. Cek. Cek. Satunya dimatikan mic-nya. Dia Pak Noi kira. Cek. Cek, oke. Jadi minta tolong Bapak Ibu, buat yang bagus, jual yang murah. Kenapa kok harus begitu? Kalau semuanya sudah produksi, ada pengangguran enggak kira-kira di desa ini? Pelihara 1000 ekor ayam itu karyawan paling enggak 4 orang. Yang tanam padi butuh karyawan, yang tanam jagung butuh karyawan. Karena itu saya sebenarnya anti dengan mekanisasi. Kenapa saya anti dengan mekanisasi? Indonesia ini masalahnya adalah pengangguran. Kalau didatangkan semua mesin, yang terjadi kita sedang membuang tenaga orang diganti dengan mesin. Padahal biayanya sama. Karena itu saya minta tolong, kalau masih banyak tenaga nganggur di desa, manfaatkan mereka. Ini cita-cita saya Pak, kalau saya rundingan dengan kepala desa. Contoh, satu mesin kombi, tahu mesin kombi? Mesin panen padi. Mesin panen padi memang 1 hektar selesai 1 hari dengan ongkosan 2,5 juta 3 juta per hektar. Tetapi minta maaf kalau pakai tenaga orang itu butuh 30 orang lebih sedikit. Memang biayanya paling selisih 500 kok, tapi bedanya satu. Yang tukang panen jadi panen terus setiap hari. Setiap RW atau setiap dusun ada satu tim tenaga panen 30 orang yang tidak berhenti panen sepanjang waktu. Yang tukang tanam mungkin ada 10 orang yang tidak berhenti tanam sepanjang waktu. Yang tukang pupuk ada 4 orang 5 orang yang setiap hari bekerja. Maka di desa itu akan terjadi profesionalisme. Bidang-bidang. Profesionalnya di mana? Yang tukang tanam jagung, grup tanam jagung. Yang punya tanah akhirnya jadi bos di sana. Semua ada yang ngatur. Semua ada yang ngatur. Dan pada ahlinya masing-masing. Yang bagian penyakit khusus nangani penyakit aja, tugasnya keliling desa cari masalah. Loh bener kan Pak? Terus tahu-tahu setiap sore tanpa disuruh dia sudah buat sendiri produksi obatnya. Maka yang terjadi itulah mimpi seluruh pemimpin. Betul atau tidak kira-kira? Saya minta tolong. Saya minta tolong dengan sangat. Ayo diberi contoh. Program ini akan jalan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sudah memberikan contoh. Saya tidak yakin Bapak Ibu kuat nangani satu desa, belum tentu kan? Ini perlu banyak orang atau sedikit orang?
banyak orang. Disitulah saya berharap. Mungkin Bapak Ibu hanya di level 1.500, tapi 1.500 ini sudah menjadi edukasinya orang, tempat belajarnya orang. Dan ketika 1.500 selesai, kita mulai membahas satu desa. Bapak Ibu tahu enggak uang di sini berapa miliar yang akan berputar? Saya hitungkan biar tahu. 150 kali 1.000, 150 juta. Telur seandainya 6.000 kali 2.000 lah standar gitu aja ya. Ini ketemu berapa? 60.000 kali 2.000 Bapak Ibu. 120 juta. 60.000. Kalau 4.000 ekor kali harga 40 dulu lah standar, nanti turunkan sendiri. Ini ketemu berapa? 160 juta. Ikan seandainya harga 30.000 kali 4 ton, 120 juta. Beras seandainya harga 15.000 kali 25.000, tapi besok minta tolong beras 10.000 gitu aja ya, biar ekspor kita gitu loh. Kalau 10.000 kali 25 ton berapa? 250 juta. Coba kita hitung, 250 tambah 1 20, 370, 530, 650, 700, 800 juta. Ini cuma dari pokok saja. Satu desa per bulan 800 juta. Bapak Ibu saya minta maaf, uang segitu itu selama ini kemana? Ada yang lebih ironis, ini daerah-daerah sayur ada enggak di sini? Yang daerah ini Temanggung itu daerah sayur ya Pak ya? Ketika di Temanggung daerah sayur, yang jual tukang obrokan enggak Pak sayurnya? Masuk desa enggak Pak? Konyol tidak? Daerah sayur, belinya sayur dari pasar naik sepeda ke atas. Betul enggak? Sekarang kita balik, ayo kita balik sama-sama. Di desa sediakan tukang-tukang obrokan itu yang banyak, yang pergi ke kota. Sekarang kan bisnisnya kan begini, dari desa ditaruh di pasar, betul? Setelah di pasar baru dibawa ke, biayanya 2 kali, mahalnya 2 kali. Ayo kita balik, produksi di desa, penuhi kebutuhan desa. Setelah penuh kebutuhan desa baru dibawa ke pasar. Banyak orang komplain, loh Pak kalau semua begini nanti harganya murah. Goalnya kita murah. Namanya amal, namanya ibadah. Yang penting kita akan cukup kan? Paham maksud saya nggih? Yang penting kita cukup. Kita nanti kaya, tetap akan kaya, terpaksa. Bapak Ibu minta maaf. Alhamdulillah, kata alhamdulillah, kata bersyukur itu cuma berdasarkan satu kata, cukup. Bapak Ibu dikasih rezeki satu hari 10 juta, 100 juta, makan cuma 3 kali sehari kok. Dan percayalah makannya dulu 10.000 cukup kadang-kadang, betul atau tidak? Paling kepingin ya kadang-kadang bisa 100.000 lah satu piring. Kalau makan 100.000 satu piring setiap hari, stroke. Bukan kantongnya Pak, walaupun uangnya banyak, tubuhnya ini loh yang stroke. Kolesterol tinggi, asam urat tinggi, darah tinggi, lah stroke kan habisnya. Walaupun kita kaya sekalipun, percayalah kita akan tetap milih makan yang sederhana. Tahu, tempe, telur, ayam, ikan yang sederhana lah. Karena apa Bapak Ibu? Itu sudah kodrat. Kita kaya bukan untuk diri kita. Kita kaya ini pasti untuk menolong orang lain. Ketika Bapak Ibu sudah mulai nabung, punya kambing yang nganggur, ini pelihara kambing. Kenapa bisa pelihara kambing? Pakannya melimpah di satu desa. Pasarnya melimpah. Bapak Ibu tahu enggak Bapak Ibu? Pernah tahu warung sate? Warung sate kambing tahu enggak? Jualan 1 ekor sehari itu banyak atau sedikit? Biasa kan? Bapak Ibu tahu enggak ngelayani warung sate kambing yang habis 1 sehari itu banyak atau sedikit warungnya yang habis 1 itu? Jumlah warungnya banyak, betul kan? Yang habis 1. Saya minta maaf, untuk buat ngelayani 1 itu Bapak Ibu perlu induk berapa kambing? Hukumnya kambing 1 kali 30 hari, betul nggih? Ketemu berapa? 30. Kambing itu beranak 7 bulan sekali. Berarti dikalikan berarti 210. Saya minta maaf.
Hanya satu kecamatan ada satu warung saja Bapak Ibu, itu ada induk 210. Kalau di tiap-tiap desa ekonominya bergerak ada satu warung, berarti di desa itu minimal 210. Padahal minta maaf, satu kabupaten berapa warung Bapak Ibu? Karena itu yang namanya kambing itu kasihan. Dari Banyuwangi ke Jawa Barat, dari Jawa Barat ke Jawa Tengah, kambing yang sama kadang-kadang Bapak Ibu. Ini kambing hiling-hiling ini ceritanya. Saya minta maaf. Sudah mulai terbuka enggak wawasan kita? Ini adalah mimpi, enggak usah mimpi nasional dulu deh. Mimpi tingkat desa saja. Nah, tugas saya kan memberi mimpi Bapak Ibu. Tugas jenengan harus bangun dari tidur. Tugas saya memberi mimpi, tugas jenengan bangun dari tidur untuk mewujudkan mimpi. Kira-kira mulai kemarin saya ngajar sampai pagi hari ini, kira-kira ada yang sulit tidak? Gimana? Mendengarnya sudah ngeh dulu ya. Minimal bahasanya dimengerti gitu aja dulu. Dimengerti, sangat dimengerti. Saya minta tolong begini, supaya ini ingat terus. Saya minta tolong setiap hari, setiap ketemu teman ceritakan. Saya akan bangun desa. Saya bercita-cita, gitu loh Bapak Ibu. Desa saya mandiri. Tidak peduli berapa jauh tempatnya Bapak Ibu, tidak peduli. Tidak peduli miskinnya tempatnya Bapak Ibu, tidak peduli. Tidak peduli susahnya sumber daya alam, tidak peduli. Karena semua ini apa yang bisa? Ini real atau tidak? Nyata atau tidak?